Dan bisa jadi nih anak-anak yang lagi aku urusin setiap harinya gitu, yang di rumah tuh selalu bikin riwah tuh, bisa jadi inilah generasi yang akan menaklukkan Roma nanti gitu kan. Seperti Rasulullah bilang, bisa jadi nih misalkan dari aduh aku jadi sedih, dari rahim anak-anak perempuan aku tuh nih jadi lahirlah generasi yang bakal memakmurkan bumi Allah ini gitu. Jadi tuh ini tuh bukan sia-sia masa ya. Ya Allah, semoga dengan lelahnya aku ini tuh aku nanti bisa istirahatnya di surga gitu loh. Kayak kalau temen aku tuh selalu bilang, sabar aja ya, bilang aja gini sama Allah, minta ya Allah nggak apa-apa deh, aku capek-capek nih nyetrika nih, capek-capek aku ngepel, capek-capek aku misalkan nyuci piring, semoga nanti engkau ganjar sama surga ya Allah. Udah bilang aja gitu yuk gitu. Dia tuh selalu bilang gitu. Oh iya bener juga ya gitu kan. Karena kan kita nggak tahu amal mana yang Allah terima gitu. Nah Mbak, kan tadi Mbak udah ngelihat ya, ternyata pernikahan itu gak semudah itu gitu kan. Atau misalnya dulu Mbak ada yang disesalin gak ketika aku udah jadi istri, kenapa aku tuh gak kayak gini aja dulu, belajar ini gitu. Benar. Itu sih yang paling disesalin aku saat ini ya. Kayak kenapa sih dulu tuh kayak leha-leha gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang harus aku pelajarin dan banyak ilmu yang harus aku aplikasiin setelah aku menikah gitu. Sementara kan ketika kita udah nikah kan porsi waktu kita juga kan kebagi-bagi kan, buat diri sendiri, buat suami, apalagi kalau misalnya udah punya anak. Kayak misalkan banyak ya temen aku yang misalkan sekarang belum menikah, terus kayak mereka tuh sedih karena belum menikah, padahal kayak temen SD gue tuh semua udah nikah, tinggal gue yang belum nikah gitu kan. Sedihnya tuh karena nasib dia belum nikah. Iya, terus aku suka ditanyain terus, kapan sih nikah gitu, atau calonnya orang mana, padahal aku juga nggak ada calonnya, gimana tuh Yop gitu. Ya udah, mendingan sekarang kayak fokus ya buat belajar aja. Karena misalkan kita nikah tuh kan butuh ilmu ya. Jangankan ilmu pernikahan, kayak misalkan nanti punya anak, berarti kita harus belajar juga, oh cara mendidik anaknya kayak gimana. Kayak ngasih makan deh. Coba kan Epi kemarin MPASI misalkan. MPASI aja kalau kita nyari banyak banget metodenya. Kayak misalkan ini harusnya dikasih yang 4 bintang loh, harusnya dikasihnya karbo dulu loh, buah dulu loh, kayak gitu aja bingung kan? Bingung apalagi sebagai ibu baru. Ini yang bener yang mana sih sebenarnya? Ada yang bilang ya udah nggak usah dikasih makan, asin aja terus gitu kan? Bingung juga kan? Aduh yang mana? Ya makanya tuh kayak kenapa? Jadi kita bisa memfilter kan? Oh ini sebenarnya tuh yang baik tuh kan kalau kita sebagai orang muslim, baik tuh menurut syariat kan. Jadi udah ada, maksudnya kalau orang muslim tuh udah ada pijakannya, kayak garis besarnya tuh baik tuh sesuai syariat gak sih gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya kayak ilmu-ilmu yang oh jadi istri tuh harusnya gimana kan. Nah itu gimana tuh? Kadang para jomblo tuh bingung gimana tuh. Jadi oh ternyata sebagai kedudukannya tuh di dalam keluarga tuh aku tuh istri tuh gimana ya, apakah aku yang memecahkan masalah ini dan aku yang memutuskan, apa suamiku yang memutuskan gitu kan. Terus kalau misalkan udah nikah, kita juga kan ada hubungan sama mertua, ipar kan, berarti nggak hidup sama si suaminya doang. Nah itu juga kan bisa jadi problem ya kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya gitu. Kayak misalkan banyak kan di luar sana misalkan yang bilang, aduh aku tuh ini deh sama mertua aku, kayak kebanyakan yang selek gitu ya sama mertua. Kebanyakannya kan menantu perempuan sama ibu mertua ya. Kayak gitu, terus orang jadi takut deh nanti kalau sama mertua gimana. Padahal kan di Islam juga maksudnya ada nih kedudukan kamu sebagai menantu tuh bagaimana, kedudukan sebagai istri tuh bagaimana, kayak gitu. Jadinya dari sekarang kayak dicari tahu, oh nanti aku kalau jadi istri tuh Allah tuh maunya kayak gini loh gitu. Toh kalau misalkan kita dapat suami, ternyata gue dapatnya suaminya yang kayak gini, padahal kan aku tuh udah berusaha loh, misalkan aku udah berusaha menjadi istri yang baik, yang misalkan sesuai yang Allah mau, tapi ternyata dapat suaminya yang kayak gini. Terus nyalahin, ya udah deh, aku nggak usah deh kayak gitu lagi, toh suamiku juga kayak gini. Atau misalkan, ya aku mau aja sih jadi istri yang gini kalau suami aku gini. Misalkan kalau aku sih mau aja taat sama dia, kalau suami aku tuh misalkan mau bantuin aku pekerjaan aku gitu kan, terus memfasilitasi semua yang aku mau gitu. Tapi kan
itu di luar batas kita juga. Kita ya udah, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan itu datangnya dari luar, ya udah berarti itu kan kode buat kita kan, ketetapan yang nggak bisa kita rubah. Toh kalau misalkan suaminya, kalau dalam apa tuh pikiran kita, oh itu sebenarnya buruk, ya udah itu urusan dia sama Allah gitu loh. Yang Jadi penting kita memaksimalkan buat menjadi istri yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya gitu. Masya Allah ya, aku juga pernah baca juga sharingan dari Mbak Yupi tentang kadang pas jomblo itu kan berpikiran bahwa nikah itu bakalan terus diperhatiin, terus dibantu, terus apalagi ya? Ya jatuh sedikit, gitu. Ya kayak gitu lah ya, kayak gitu. Tapi ternyata kita sebaiknya lebih memikirkan gimana sih kita tuh melakukan yang terbaik menurut Allah gitu. Karena kalau kita tadi pengennya suami aku bantuin aku, suami aku perhatiin terus aku gitu. Pokoknya aku terus, malah jadinya gak sesuai ekspektasi gitu kan. Tapi kita lupa sama hak dan kewajiban kita kepada suami gitu. Jadi maunya suami aja yang ngikutin kita gitu loh. Tapi kitanya juga tapi sebenarnya kitanya nggak melakukan terbaik buat mereka gitu. Sebenarnya kalau kita fokus ke Allah itu malah jadi kita melakukan yang terbaik buat tadi yang melakukan yang hak-haknya menjadi seorang istri dan juga ibu gitu. Karena kan. itu yang dihisapkan. Kalau urusan suami kita misalkan zolim ya ke kita, atau misalkan suaminya berbuat yang buruk misalkan, itu kan urusan dia sama Allah. Kita kan nggak dihisap di situ gitu. Kayak komunikasi juga kan. Kadang kan kalau kita perempuan maunya ya udah lu tuh ngerti dong, gue tuh capek nih, tapi kita nggak pernah ngomong. Kayak misalkan, aduh anak nggak mau makan, terus misalkan padahal aku tuh udah masak, terus capek, suami malah nonton TV doang gitu kan. Terus kita di dapur gedebak-gedebuk gitu. Curhatan isi seorang istri. Padahal suami juga nggak bakalan peka kan. Malah dia jadi bete, apaan sih nih istri gue gitu kan. Terus kita ngomong ke suami ketus. Terus kayak judes gitu loh kan. Pokoknya lagi PMS gitu. Terus malah bukan kayak apa tuh memecahkan masalah. Harusnya kan kita bilang kan. Misalkan Mas, atau misalkan Abi ya, Epi bilangnya, tolong dong misalkan jagain Hamas, aku mau melakukan ini nih, atau tolong dong bantu ini buangin sampah atau ini. Jadi kayak cowok tuh harus dibilang gitu loh. To the point. Iya, jadi kita tuh nggak bisa memberikan kode-kode kayak anak pramuka, ini apa gitu. Kayak gitu, ya kan? Iya, benar. Jadinya belajar komunikasi juga kan. Tapi kadang ya sebagai seorang perempuan yang emang fitrahnya mungkin kayak gitu, kadang juga lupa kan. Ih masa sih gini aja nggak ngerti gitu loh. Aku nggak ngerti sih, aku tuh capek, aku tuh pengen dibantu gitu kan. Apalagi soal pekerjaan rumah ya, itu pasti sensitif banget ya. Iya, makanya kayak, aduh tolong, makanya aku tuh selalu ingat bilang, dia tuh nggak bakalan ngerti apa yang aku endapin dalam hati gitu loh. Kayak, ayo lo ngerti dong, aku tuh nggak usah ngomong, aku tuh pengennya aku nggak usah ngomong tapi kamu ngerti gitu kan. Tapi kan nggak bisa juga ya, nggak bisa. Kayak kita aja mungkin ya dikodein gitu, apaan sih gitu kan, nggak ngerti gitu. Jadi itu skill komunikasi gitu. Terus ya kan tadi kan kita ngebahas tentang persiapannya dari segi budget dan sebagainya, Mbak ya. Terus kita juga belajar tentang gimana sih gambaran jadi seorang istri. Ternyata komunikasi penting gitu. Terus seberapa penting juga nih mental kita menghadapi anak gitu. Pernah nggak sih stres gitu ngadepin semuanya gitu? Stres. Tiap orang pasti pernah merasakan ya, kayak stres. Jangan kita ibu rumah tangga, coba ini jomblo. Pernah stres nggak? Sedih gitu ya biasanya. Karena emang ini tuh kayak sedih tuh ya setiap orang tuh pasti mengalaminya gitu kan. Terus kayak misalkan Epi tanyanya, pernah nggak sih stres Mbak? Ya pasti pernah, cuman kan tingkat kesetresan orang tuh kan beda-beda ya. Terus kayak misalkan anak lagi kayak gini, kayak gitu, terus pengaruh nggak ke mental. Nah, sebenarnya mental ini berkaitan dengan ilmu kan ya. Oke. Gini aja deh contohnya. Misalkan Epi punya anak pertama nih Hamas, terus awal-awal punya anaknya demam, tapi Epi tuh belum tahu nih ilmunya kalau demam tuh kayak gimana, terus bingung, aduh Hamas demam nih, terus dia batuk, misalkan umur dia baru 6-8 bulanan gitu, tapi kayaknya biar badannya cepet turun panasnya, apa aku rendam dia di air batu es gitu kan, nggak mungkin juga kan, karena saking panik, aduh tolong dong Abi, misalkan ke Alfian, ini Hamas tuh sakit, kamu tuh ini malah jadi marah-marah, ini anaknya tuh sakit, diam aja sih gitu kan, terus batuk, aku harus gimana caranya biar dia nggak batuk, misalkan
Dulu aku pernah dengar orang tuaku kalau batuk tuh jeruk nipis sama kecap kan, diaduk dikasihin ke Amas, terus panik gitu, terus anaknya malah makin Panas, menjadi-jadi gitu iya, kan. bikin ujian baru Iya. gitu berarti. Iya, terus jadinya panik kan karena nggak punya ilmunya. Tapi beda halnya kalau misalkan Epi udah punya ilmunya nih. Oh, Hamas demam. Oh, ternyata demam tuh emang sinyal dari tubuh. Kalau misalkan di dalam tubuh tuh ada yang lagi dilawan gitu kan. Oh, alhamdulillah ya nak, kamu demam gitu kan. Terus kita, oh misalkan demam dalam suhu berapa nih, kita harus bertindak. Demam, terus kalau misalkan lihat kondisi anaknya kayak gimana ketika kita harus bawa ke dokter atau kita harus ngapain. Kalau kayak gitu kan kayak lebih enak kan. Kayak kita pasti santai, anak demam, oh alhamdulillah aku misalkan udah udah tahu dasarnya, lalu udah tahu ilmunya, ya udah aku bakalan lebih tenang menjalaninya juga kan, kayak ngasih obatnya juga kasih kayak lebih tenang gitu. Nah, mental juga sama. Jadi kayak cara pandang kita terhadap sesuatu itu kan di dipengaruhi sama apa yang udah kita dapat di otak kita. Kayak tadi gitu kan, kayak demam, oh ternyata demam tuh bahaya loh, takutnya corona kayak kemarin kan. Batuknya kan takutnya corona, aku tuh gak mau kayak ini, terus kayak diisolasi gitu. Kan kayak panik, tapi kalau kita udah tahu oh ini demamnya bukan corona kok, ini demam biasa gitu kan, kayak kita udah tahu ilmunya, itu kayak lebih enak. Makanya mental itu ya berkaitan dengan ilmu. Sama yang nomor satu tuh sebenarnya sebanyak apapun ilmu yang kita cari ya, buku yang kita baca, tapi kita lupa minta sama siapa yang penggenggam hati kita kan. Kayak gitu tuh ya udah kita doa yang banyak, ya Allah tolong kuatkan gitu. Jadinya yang pertama ya kita tuh ingat bahwa ada yang bisa membantu kita loh. Siapa? Ya Allah gitu. Terus belajar tuh kan maksudnya tuh nggak cuma cukup di situ, karena ilmu Allah tuh kan luas ya. Jadi latihan, sama kadang kita misalkan aku udah belajar ini, tahu nih teorinya, tapi pas praktek ya Allah susah banget gitu kan. Kayak udah kayak itu tuh diulang terus, oh ini sekarang gagal, oke aku coba lagi besok gitu, kayak gitu. Jadi mental sama ilmu itu berkaitan. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, malah nanti kita nambah stres gitu kan. Apalagi kan sekarang banyak teori baby blues, terus apalagi ya. Banyak banget kan sekarang, kayak stres aja kalau aku dulu taunya gila, sinting, sama miring ya. Kalau sekarang apa? Inner child, overthinking, mental health, mental illness, banyak deh kan ya. Kayak ya udah itu aja udah pusing ya. Depresi, stres. Terus kayak kita mencari tahu, aku yang termasuk overthinking gak ya? Terus kita kayak terus aku mau masuk ini, terus kita kepikiran, tapi kita lupa belajar gitu loh. Kayak gitu, jadi kan makin terus kan, nanti ada tambahan nama stres yang baru tuh apa gitu. Tapi nanti biasanya. Terus bahkan kita tuh kan udah berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang istri, tapi kita perlu nggak sih memenuhi hak kita sebagai hak diri sendiri gitu loh. Hak diri sendiri. Kayak kan orang sekarang bilangnya me time atau apa gitu kan. Healing ya. Iya kayak gitu-gitulah. Kayak semacamnya. Kalau aku sih maksudnya tuh me time kan kalau udah ibu-ibu, apalagi aku anaknya 2 ya. Kayak mau me time, jangan kan me time masuk kamar mandi udah digedor. Iya kan? Ya kan ngerasain ya, Epi sebentar lagi punya 2 anak ya. Jangankan misalkan yaudah aku mau coba pergi sendiri, tapi pasti keingetan anak deh. Betul. Jadi misalkan aku tuh selalu gini, aku tuh udah ngantuk banget, capek, tolong bawa anak-anak keluar. Jadi anak-anak dibawa keluar sama bapaknya, dan aku di rumah aku bisa tidur, bisa aku beberes rumah, baca buku atau dengerin YouTube atau apa. Jadi di situ yang bisa kayak nambah baterai aku gitu loh. Jadi kayak udah aku udah baterainya tuh udah low gitu. Aku perlu ngecas nih. Nah kayak gitu. Atau aku ayo dong kita keliling. Mau entah itu cuman keliling ke daerah Sentul, naik ke Sukaraja atau ke belakang, makanya aku tahu Sukaraja ya. Iya. Cuman gitu doang, nggak ngapa-ngapain, naik motor aja. Naik motor keliling. Itu tuh kayak udah aku tuh seneng. Atau ayo dong kita ke Gramet, mau beli apa Pak? Padahal kan tukang jualan buku ya, malah mau beli apa, kan kamu juga jualan buku. Enggak beli, aku lihat-lihat aja. Kayak udah kayak gitu. Sama kalau guru aku selalu bilang, kalau misalkan ini ya udah kamu tuh kayak mencurahkan semua itu sebenarnya ke Allah ya. Tadi kan kayak lebih ke mungkin diri kitanya kayak pergi. Kalau ini kan sebenarnya kayak hati kita emang harus terpaut, curhat gitu ke Allah gitu kan. Kadang ada di mana aku, ya Allah kok capek banget ya,
Terus aku tuh kayak ngerasa sibuk dengan domestik doang. Sementara teman-teman aku tuh udah ada yang gini loh. Tapi kayak dipikir lagi, ingat ini tuh juga ibadah kan. Dan bisa jadi nih anak-anak yang lagi aku urusin setiap harinya gitu, yang di rumah tuh selalu bikin riwah tuh, bisa jadi inilah generasi yang akan menaklukkan Roma nanti gitu kan. Seperti Rasulullah bilang. Bisa jadi nih misalkan dari aduh aku jadi sedih, dari rahim anak-anak perempuan aku tuh nih jadi lahirlah generasi yang bakal memakmurkan bumi Allah ini gitu. Jadi tuh ini tuh bukan sia-sia kayak pekerjaan rumah aku, misalkan tiap hari aku harus masak, aduh jadi dia ya kayak gitu kan, kayak ya kayak misalkan ya udah aku tuh tiap hari sibuknya masak, nyuapin anak, kayak gitu-gitu kan. Terus misalkan bacain buku yang aduh nggak bisa berhenti gitu, ya udah ini aja kayak ya Allah semoga dengan lelahnya aku ini tuh aku nanti bisa istirahatnya di surga gitu loh. Kayak kalau temen aku tuh selalu bilang sabar aja ya, bilang aja gini sama Allah, minta ya Allah nggak apa-apa deh aku capek-capek nih nyetrika nih, capek-capek aku ngepel, capek-capek aku misalkan nyuci piring, semoga nanti engkau ganjar sama surga ya Allah. Udah bilang aja gitu Yop gitu. Dia tuh selalu bilang gitu, ah iya bener juga ya gitu kan. Karena kan kita nggak tahu amal mana yang Allah terima gitu, yang Allah menjadikan Allah tuh ridho sama kita, terus ya udah ngasih kita ganjaran surga gitu kan. Ini ada gitu. Tisu. Maaf ya. Gak apa-apa. Ya aku juga jadi ngerasa relate aja sih gitu. Kadang aku juga ngerasa capek gitu kan sama dia tadi kan domestik gitu kan. Terus kita juga perlu belajar juga. Terus kayak waktu tuh cepet banget berlalu gitu kan. Tapi ya tadi kalau kita minta kekuatan sama Allah gitu, kalau kita minta bantuannya sama Allah tuh Allah malah jadi bikin kita tenang lagi, relax lagi gitu ya. Aku sekarang menjadi ibu dan istri, ya udah fokus aku berarti aku belajar gimana caranya jadi istri yang baik, menjadi ibu, menjadi menantu, menjadi anak. Gimana caranya aku memaksimalin peran ini biar aku tuh dapet cintanya Allah gitu kan. Yang dicari itu kayak cinta ya. Jadi kayak setiap ya Allah misalkan ngasih ini, oke, nggak apa-apa, tapi semoga engkau ridho ya, semoga engkau cinta, semoga engkau merahmati aku gitu. Nah kalau kita kan kayak dijauhin orang, ya orang lain bisa datang lagi. Kayak dijauhin teman, kita bisa cari teman lagi. Kalau dijauhin Allah, kita siapa yang menggantinya gitu kan ya. Iya bener.